Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Murdani, kelas 9A dari MTS Terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bangsa
pengetahuan, teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman, mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur cerdas mandiri. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Pondok pesantren Islam terpadu, Al-Hikmah Karanggede Boyolali, dai berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman, mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur cerdas mandiri. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Menggapai ridha Allah, menggapai ridha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nuziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati Anda semua dan senantiasa semoga berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang fitnah, nikmat dan siksa kubur. Di antara syarat beriman kepada hari akhir tentu merupakan ada sesuatu yang harus kita fahami, yaitu beriman kepada semua kejadian yang terjadi setelah kematian sampai sebelum hari kiamat. Dan salah satu dari peristiwa itu adalah mengimani apa yang terjadi antara seseorang sudah wafat hingga yaumil qiyamah. Itulah yang disebut dengan alam barzakh, alam yang merupakan pemisah antara seseorang yang sudah wafat dengan hari kiamat. Setiap orang mengalami masa ini, sampai setiap orang bisa berbeda satu sama lain, sampai orang terakhir yang pada mereka terjadilah hari kiamat. Kejadian alam barzakh yang dimaksud di sini sebenarnya adalah fitnah kubur. Nah, dalam hal yang tadi sudah saya sampaikan, ayat yang saya baca tadi, walanuziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Dan sungguh kami akan timpakan siksaan kepada mereka pada kehidupan dunia, kehidupan
di dunia ini bukan siksaan yang besar ya, ditimpakan siksaan kecil, bukan siksaan yang besar, agar mereka kembali. Nah, maksudnya siksaan yang kecil ini ternyata sebenarnya adalah siksa kubur. Ini bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fitnah kubur ini sebenarnya adalah terkait dengan pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir kepada mayit setelah ia dikuburkan. Ada 3 yang prinsip, yaitu pertanyaan tentang Rob, siapa Tuhan, marrabbuka, wa madinuka, dan apa agamamu, dan siapa utusan yang datang padamu. Maksudnya, adakah nabi yang diutus padamu? Barang siapa yang menjawab dengan baik tentang 3 pertanyaan ini, maka ia diselamatkan, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia di alam kubur. Tetapi barang siapa yang tidak mampu menjawabnya, maka dia disiksa hingga yaumil qiyamah. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka akan mengatakan, saya tidak tahu. Kalau orang beriman, maka mereka mengatakan, Robku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan orang munafik? Orang munafik akan mengatakan, saya tidak tahu, tapi saya mendengar orang lain mengatakan bahwasannya si fulan itulah yang menjadi utusan, kemudian aku mengikuti. Nah, jadi terlihat bahwa ternyata orang munafik ketika di dunia itu mereka selalu pelin-pelan, tidak ke sana, tidak ke sini, tidak bersama orang muslim, tapi juga tidak bersama orang kafir, atau lebih cenderung dengan orang kafir. Maka nanti di akhirat pun, khususnya yang di alam barzakh, akhirat yang pertama, itu mereka juga tidak jauh berbeda dengan kondisinya ketika di dunia. Nah, seperti itu. Orang-orang yang beriman disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 27, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, itu di kehidupan dunia maupun di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah memperbuat apa yang ia kehendaki. Allah berbuat apapun yang ia kehendaki. Nah, qaul tatsbit yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tentu meliputi, tadi sebagaimana disebutkan ya, meliputi di dunia maupun di akhirat, dan salah satunya adalah di alam kubur. Jadi terkadang ada sedikit guyonan, wah ini biar orang-orang kafir nanti bisa menjawab pertanyaan alam kubur, maka dihafalkan dulu sebelum meninggal. Nah, padahal dia kafir selama ini atau dia munafik selama ini, tentu nanti di alam kubur pun yang menjawab adalah kebiasaan, bagaimana dia kebiasaannya ketika di alam dunia. Jadi bukan kok ini sebuah pertanyaan yang bisa dihafal ketika di dunia, kemudian nanti di alam kubur jelas sudah tahu jawabannya. Nah, kalau seperti itu orang-orang kafir, orang-orang munafik juga bisa. Tapi yang nanti menentukan adalah bagaimana dia selama ini dalam kehidupan dunia. Nah, itulah yang kemudian menentukan di alam barzakh nanti, atau ketika terjadi fitnah kubur dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, itu dia bisa menjawab atau tidak bisa. Nah, kemudian yang terkait dengan sesuatu yang terkait fitnah kubur ini ya, fitnah kubur, ada juga disebutkan seputar pengecualian ya, pengecualian. Siapa yang dikecualikan tidak mendapat fitnah kubur ini?
Nah, yang dikecualikan diantaranya adalah para nabi, para syuhada, para nabi, para rasul, dan para syuhada, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat dari Al-Miqdam bin Ma'di Kariba dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang tertentu terkadang ada kisah-kisah yang luar biasa, sebagaimana yang disebutkan sebuah riwayat yang sebuah riwayat yang diambil dari Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini ketika beliau hidup diceritakan tentang fitnah kubur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab ini mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami nanti ketika di alam kubur itu sebagaimana kami sekarang? Ya wahai Umar. Oh, kalau begitu nanti akan kami berbuat sesuatu. Nah, ternyata betul menurut riwayat disebutkan sebagian ulama ya, begitu Umar bin Khattab itu wafat ya, ada seorang sahabat bernama Ali bin Abi Thalib karena pernah mendengar hadis Umar tadi yang ketika dialog dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya kemudian beliau sempat ketika orang sudah pergi semua dari kuburan sepeninggal Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib mendengarkan. Jadi mendengarkan ya, di kubur itu ada apa, terjadi apa dialog antara Umar bin Khattab dan malaikat. Nah, meskipun ini riwayatnya tidak sahih banget ya, tetapi bisa diambil pelajaran. Jadi ternyata Umar bin Khattab ini berdialog dengan malaikat. Jadi didengarkan dengan kekuasaan Allah, diperdengarkan pada Ali bin Abi Thalib yang waktu itu masih mendengarkan di kuburan Umar bin Khattab. Nah, kemudian Umar mengatakan, wahai malaikat, sebelum ditanya oleh malaikat ya, sebelum ditanya tentang Allah, sebelum ditanya tentang agama, dan sebelum ditanya tentang siapa nabi yang diikuti itu ya, Umar bin Khattab mengatakan, wahai malaikat, kalau kamu penampilannya garang seperti ini, ya umat Islam semuanya takut pada kalian. Janganlah kalian seperti ini penampilannya, berpenampilan yang lebih lemah lembut sesuai dengan kondisi orang mukmin sehingga mereka tidak takut. Nah, akhirnya semenjak saat itu disebutkan bahwasannya malaikat itu datangnya pada orang mukmin menjadi lemah lembut. Nah, itu sekilas ada riwayat yang bisa diambil. Artinya memang siksa kubur itu betul-betul ada, nikmat kubur juga ada bagi orang yang beriman. Kemudian disebutkan riwayat Al-Miqdam bin Ma'di Kariba tadi juga ya, bahwasanya ada 6 hal yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para syuhada. Di antaranya adalah mereka diampuni dosa-dosanya sejak pertama kali darah mengalir. Kemudian diperlihatkan kedudukannya di surga. Nah, salah satunya di antaranya adalah diselamatkan dari siksa kubur. Masih ada juga diperlihatkan tentang bidadari nanti di surga dan sebagainya. Nah, salah satunya yang perlu diambil di sini adalah ia akan diselamatkan dari siksa kubur, itu untuk para syuhada. Artinya ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa bagi mereka itu ada fasilitas diselamatkan, dilindungi dari fitnah atau ujian ketika di alam barzakh. Salman Al-Farisi mengatakan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa in mata jara alaihi amaluhu alladzi kana ya'maluhu, sampai seterusnya dia. Yang intinya adalah seseorang yang melakukan penjagaan di perbatasan, jadi penjagaan di perbatasan antara umat Islam dan musuh-musuh Allah, sehari semalam saja itu fadilahnya atau keutamaannya lebih baik daripada puasa dan sholat
malam sebelum sebulan penuh. Jadi min siyami syahrin wa qiyam. Jadi sebulan penuh dia berpuasa juga qiyamul lail, itu masih lebih baik ribatu yaumin wa lailatin. Nah, termasuk nanti di situ adalah di akhir dari hadis disebutkan wa aminal fattan, dan dia akan terbebas dari fitnah-fitnah. Salah satunya adalah fitnah kubur. Nah, salah satunya fitnah kubur. Bahkan tidak sekedar orang-orang yang syuhada atau orang-orang yang tadi ribatu yaumin walailatin, yang berjaga-jaga di perbatasan, yang sangat berisiko dipanah, sangat berisiko dibom, sangat berisiko ditembak dan sebagainya. Bahkan ada juga yang orang biasa tetapi dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kubur. Siapa mereka? Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati wuqiya fitnatal qabri. Barang siapa yang wafat pada hari Jum'ah atau malam Jum'ah, maka dia dijaga dari fitnah kubur. Nah, ini tentu pengkhususan karena menghormati hari Jumat. Hari Jumat itu hari yang spesial, Sayyidul Ayyam, atau pimpinan dari hari-hari. Nah, maka hari itulah yang kemudian diliburkan untuk umat Islam. Ada juga tidak hanya sekedar yang wafat pada hari Jumat atau malam Jum'ah. Orang yang wafat karena sakit perut, entah itu karena penyakit yang terkait dengan usus, yang terkait dengan diabetes, yang terkait dengan apa segala macam misalnya ya, dan itu terkait dengan perut intinya, dan ini sangat umum banget begitu ya, maka dia falan yu'adzaba fi qabrih. Man qatalahu batnuhu, barang siapa yang dibunuh oleh perutnya, maksudnya terbunuh karena sakit perut, maka dia tidak akan disiksa di kuburnya. Wallahu a'lam tentang rinciannya seperti apa, tapi yang jelas kita memahami dari hadis tadi sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Fir'aun dan para pengikutnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini terkait dengan adanya fitnah dan siksa kubur khususnya ya. Kalau tadi terkait dengan orang-orang mukmin yang diselamatkan dari siksa kubur, tentu yang sakit perut dan sebagainya tadi syaratnya adalah orang mukmin ya, bukan orang kafir. Kalau orang kafir mati karena sakit perut tentu tetap disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk salah satunya adalah Fir'aun juga seperti itu, bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Ghafir ayat 46, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Neraka itu akan ditampakkan padanya ya, pada pagi dan petang. Jadi ditampakkan, maksudnya ini sebenarnya adalah kaitannya dengan ditampakkan neraka itu di alam kubur pada setiap pagi dan petang untuk menyiksa. Jadi dan nanti pada hari akhir, hari kiamat, maka dikatakan pada mereka, masuklah kalian wahai keluarga Fir'aun dengan di neraka, masuklah di neraka yang di situ penuh dengan azab yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, ini sesungguhnya adalah dalil-dalil entah itu dari Al-Quran maupun hadis yang terkait dengan fitnah azabil qabri. Bahkan di akhir tahiyat ya, ada doa yang sunnah itu, ada salah satunya adalah wa min fitnatil qabri. Jadi berlindung kepada Allah min fitnatil qabri, dari fitnah alam kubur, karena memang itu real dan itu tidak bisa diskenario. Yang bisa menskenario adalah amalan kita pada saat di dunia itu seperti apa. Itulah yang kemudian nanti menentukan insya Allah keikhlasan
kedahsyatan amalan kita di sisi Allah karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang nanti menjadi penentu kita disiksa atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Nah, kemudian pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan bahwasanya beliau bisa berdoa kepada Allah agar umat Islam atau sahabat saat itu ya itu diperdengarkan azab kubur. Bisa sebenarnya dan bisa mendengarkan. Itu kalau bukan karena umat Islam itu kan ya saling mengubur satu sama lain sehingga nanti tidak baik, dan justru itu bertentangan dengan janji-janji Allah yang atau hukum sunnatullah ya, bahwasanya yang terkait dengan negeri akhirat itu tidak ditampakkan langsung ketika di dunia, tetapi nanti pada hari penghakiman akhir di akhirat nanti itulah yang menjadi kunci seseorang nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Jadi intinya sesungguhnya memang benar-benar ada, hanya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhirnya tidak berdoa kepada Allah untuk diperdengarkan pada kita tentang siksaan azab kubur tadi itu. Meskipun bagi sebagian orang, tentu orang yang dikhususkan oleh Allah ya, barangkali mungkin ada seseorang yang melewati kuburan kemudian mendengar siksa tangis dan sebagainya, itu barangkali ada, dan kita juga sering mendengar ya sebagian orang yang dengan kelebihannya, kedekatannya kepada Allah, tiba-tiba dia mendengarkan siksa kubur. Nah, itu tentu pengecualian, bukan sesuatu yang memang dari sananya diberikan setiap pada seorang mukmin untuk bisa demikian. Nah, kemudian ketika seseorang itu mukmin, dia mukmin kemudian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi di alam kubur ya, maka nanti akan ada seseorang yang menyeru dari langit, fayunadi munadin minas sama an qad sadaqa abdi, sungguh hambaku ini benar, pertanyaannya dijawab dengan benar, bahwasanya Allah adalah Rabbku, Muhammad adalah utusan Allah untuk kami, agama kami adalah agama Islam, fa'afrishuhu minal jannah, maka hamparkanlah surga untuknya. Maka kemudian para malaikat itu membuka satu pintu menuju surga, dan itu ditunjukkan ketika seseorang tadi masih berada di alam kubur. Jadi mereka bisa merasakan kenikmatannya, wewangiannya, dan seterusnya. Dan itulah salah satu dari bentuk kenikmatan kubur bagi orang-orang yang beriman. Nah, seperti itu. Nah, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghantarkan jenazah seorang Ansor. Lalu tiba-tiba beliau berhenti di muka kuburan. Ketika akan dimakamkan di liang lahat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat. Kemudian para sahabat duduk di sekeliling beliau. Tiba-tiba ada burung yang aneh, memainkan ranting, kakinya membolak-balik di tanah begitu ya. Kemudian seperti menoleh ke langit dan ke bumi ya, burung tadi ya. Intinya ada terjadi keanehan, dan itu berlangsung hingga 3 kali. Maka kemudian yang terkait dengan tadi ya, para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kemudian bersabda di kalangan para sahabat yang tadi sedang di kuburan ya, bersama sedang menguburkan seorang Ansor tadi itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba mengatakan, berlindunglah kalian semua dari siksa kubur. Sesungguhnya hamba yang beriman jika telah terputus dari dunia dan masuk ke alam akhirat, turunlah malaikat nanti dari langit. Wajahnya putih seolah-olah laksana matahari. Nah, mereka membawa kain kafan, dan kain kafan tersebut dari surga, sangat wangi.
Nah, itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Nah, jumlah mereka banyak sekali sampai sepanjang mata memandang. Jadi saking banyaknya malaikat itu yang memuliakan orang-orang beriman ketika memang mereka di masa hidupnya itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, proses ketika wafatnya itu, malaikat Israel kemudian duduk di posisi kepala seseorang ya, seseorang mukmin ya. Kemudian malaikat Israel akan mengatakan, wahai jiwa yang bersih, keluarlah kamu kepada ampunan Allah dan ridhonya. Nah, ini permintaan malaikat Israel, artinya minta izin beliau, sampai saking mulianya seorang mukmin itu, malaikat Israel itu minta kepada seorang mukmin agar keluar dari tubuhnya. Jadi rohnya akan dipisahkan dari tubuhnya. Maka semenjak roh tadi itu diambil dari tubuh seorang mukmin tadi, sampai kemudian dibawa oleh malaikat di suatu tempat yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua malaikat dalam perjalanan antara langit dan bumi itu semuanya mendoakan keselamatan bagi orang-orang yang beriman, yang memang di masa hidupnya mereka berusaha untuk memurnikan, mengikhlaskan niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang menjauhi syirik atau menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada juga disebutkan ya bahwasannya malaikat-malaikat itu ya membawa ruh orang-orang yang beriman ya, dan mereka tidak lalai sama sekali. Tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun. Jadi artinya penuh dengan tanggung jawab, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 61 itu, dan mereka benar-benar tidak pernah mengubah ataupun menyimpang dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada sebuah riwayat yang lain disebutkan ketika roh umat Islam itu dilaporkan pada Allah ya. Jadi di langit sebelum akhirnya dikembalikan ke bumi lagi, maka setiap orang di langit itu mengatakan, roh siapa ini? Kok begitu agung, begitu luar biasa? Maka malaikat yang lain menjawab, ini rohnya si Fulan bin Fulan. Kemudian roh itu dipanggil sesuai dengan namanya dan juga nama orang tuanya. Dan kemudian semua malaikat itu yang dilewati oleh roh tadi itu semuanya mendoakan orang tersebut dengan doa yang terbaik. Doa supaya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke langit 7. Nah, kemudian Allah mengatakan, catatlah amal orang ini atau hambaku ini di Illiyin, yaitu kitab yang tertulis yang dijaga oleh para malaikat, dan nanti itu menjadi saksi bahwasannya orang tersebut benar-benar beriman kepada Allah dan berhak untuk mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah, baik itu semenjak dari ketika ia berada dalam alam barzah hingga yaumil qiyamah, sampai akhirnya orang-orang itu sebagian dari mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga dan sebagian yang lain kemudian masuk neraka. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu ruh orang mukmin itu dikembalikan ke bumi. Dikembalikan ke bumi sampai pada batas akhir ditentukan oleh Allah, yaitu sampai ditiupkannya trompet. Ya, yang dengan peniupan trompet yang pertama itu semuanya wafat semua ya.
trompet yang kedua itulah kemudian nanti semuanya akan bangun, dan itu semua tergantung dari mana mereka dikuburkan. Nah seperti itu. Itu yang kaitannya dengan proses yang kita ketahui dari riwayat-riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikembalikan ke bumi itu di mana? Dikembalikan ke bumi itu sebenarnya adalah dikembalikan di jasadnya, tetapi bukan di kuburan, tapi alam barzah, alam yang lain. Tidak secara langsung kita bisa melihat, bahkan ketika kita menggali kemudian ada tulang belulangnya, nah itu bukan di alam situ, tapi di alam barzah, alam yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tidak ada orang yang mengetahui kecuali memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya umat Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk terus-menerus teguh dalam pendirian, teguh dalam perkataan sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 27, yutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Karena dengan keteguhan iman itulah nanti yang akan menyelamatkan kita di akhirat, bahkan juga sebelum di akhirat di alam barzah. Nah, ketika memang kita mampu menjalani itu di dunia. Kemudian respon terhadap seorang mukmin. Jadi ketika ruh orang mukmin tadi menjawab pertanyaan dengan baik sesuai dengan yang ditanyakan, tiba-tiba ada suara yang dari langit, sesungguhnya hambaku ini benar, maka masukkanlah ia ke dalam surga, berikan padanya pakaian surga, dan bukakan untuknya pintu-pintu surga. Nah ini termasuk kenikmatan lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang di alam kubur. Mungkin secara ringkasnya atau secara logikanya mungkin mirip dengan seseorang yang tidur. Seseorang yang tidur kalau bermimpi itu dia terkadang dari mimpinya itu kalau betul-betul mengenaskan atau mengerikan, badannya akan terasa. Jadi sangat takut, sangat gelisah, kadang juga nafasnya menjadi terengah-engah begitu ya. Bahkan ketika akhirnya kemudian dia terbangun masih takut juga. Nah, itu mirip kayak gitu. Meskipun tidak sama plek begitu ya, tapi logikanya kira-kira tidak jauh beda dengan seperti itu. Nah, begitu juga kalau seseorang dalam tidur itu bermimpi mimpi yang baik, ketemu dengan orang yang sangat dicintai, kemudian ia sedang ngobrol yang kira-kira membahagiakan, maka akan tampak mukanya tersenyum, kemudian menunjukkan bahwasannya yang bersangkutan sedang senang dan sebagainya. Nah itu kira-kira yang terjadi pada seseorang di alam kubur sesungguhnya mirip dengan seperti itu. Meskipun tidak sama ya, tapi mirip dengan logika seperti itu. Nah nanti yang menemani seseorang di alam kubur itu adalah lelaki yang berwibawa, lelaki yang tampan. Ketika datang lelaki itu, maka seorang mukmin tadi, seorang muslim ya, khususnya yang muslim ini bertanya, kamu siapa? Maka ia menjawab, aku adalah amal kebajikanmu. Yang ia berwajah menawan, berpakaian indah, dan memakai wewangian yang mengharumkan. Kemudian amal itu mengatakan, bergembiralah dengan segala kemudahan yang ada, bergembiralah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala dan surga yang memang penuh dengan kenikmatan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai hari kiamat yang akan menemani kita nanti adalah amal kebajikan kita tersebut. Demikian pula dengan orang-orang yang ketika masa hidupnya penuh dengan amal keburukan, yang menemani juga seseorang yang ditampilkan sebagai orang yang wajahnya sangat buruk, sangat tidak menarik, bahkan mengerikan, menakutkan dan sebagainya. Ia tentu tersiksa bersama dengan orang yang seperti itu, dan siksaan itu akan terjadi hingga yaumil qiyamah. Nah seperti itu.
Itu yang kita dapatkan dari kisah-kisah ataupun cerita-cerita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak sekali disebutkan dalam riwayat-riwayat terkait dengan siksaan maupun nikmat dari Allah di alam barzakh ini, yaitu ketika kita di alam kubur. Nah, seperti itu. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya seorang mukmin, maka orang tersebut di alam barzakh itu nanti tidak betah lama-lama. Bukan tidak betah karena tidak nyaman atau sengsara atau ada azab, siksaan, tidak. Tetapi ingin dipercepat, ya, ingin dipercepat agar segera datang hari kiamat, agar mereka bisa kembali kepada keluarganya, agar mereka bisa kemudian sebagaimana ketika di dunia mereka beribadah bersama, ketika di dunia ya, beribadah bersama, saling memuji pada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Nanti itu pun mereka ketika di alam kubur ingin segera dipertemukan dengan orang-orang soleh yang selama hidup di dunia mereka berinteraksi dengan intens, dengan sangat bahagia. Nah, seperti itu. Tentu nanti di akhirat bukan kemudian beribadah lagi kepada Allah, karena sudah bukan masanya beribadah. Karena negeri akhirat adalah negeri kebahagiaan. Nah, jadi nikmat dan siksa kubur itu adalah hak sesuai dengan apa yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Nah, seperti itu. Bahkan nikmat dan azab kubur ini mutawatir. Artinya diriwayatkan oleh banyak perawi yang tidak mungkin mereka itu bohong. Jadi artinya memang yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhibi, begitu ya. Jadi mustahil mereka itu berkomplot untuk dalam kebohongan, itu mustahil. Sampai segitunya, itu yang disebut mutawatir seperti itu. Nah, kemudian ada dalam surat At-Taubah tentang siksaan kubur ini disebutkan sanu'adzibuhum marrataini tsumma yuradduna ila adzabin azim. Di situ disebutkan tentang orang-orang munafik ya, khususnya dari Badui ya. Tapi bukan berarti khusus orang munafik Badui, tapi intinya adalah yang penting orang munafik ya. Mereka terus-menerus berada dalam kemunafikannya. Bangga, bahkan terus-menerus berusaha untuk tetap dalam kemunafikan. Allah tahu, kalian tidak tahu. Nah, kami akan menyiksa mereka dengan siksaan 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan pada azab ataupun siksaan yang lebih agung, lebih pedih lagi. Nah, ada ulama yang menyebutkan bahwasanya siksaan 2 kali itu, yang pertama adalah siksaan yang kecil, yaitu ketika masuk di alam kubur, alam barzakh, sedangkan yang kedua adalah negeri akhirat, yaitu di yaumil qiyamah. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan juga di awal tentang surat As-Sajdah ayat 21 tadi ya, dan sungguh akan kami timpakan mereka siksaan yang kecil sebelum siksaan yang besar agar mereka kembali. Nah, siksaan yang kecil itu sesungguhnya ada yang menyebutkan sebagiannya adalah ada yang menyebutkan bahwa itu adalah siksa kubur. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bagaimana riwayat-riwayat baik dari Al-Qur'an maupun hadis yang terkait dengan azab kubur, yang sebenarnya dari situ kita kemudian bisa menyimpulkan bahwasanya apapun yang kita lakukan saat ini, siapapun kita, orang mukmin maupun orang munafik maupun orang kafir, itu semuanya tidak terlepas dari fitnah kubur. Fitnah kubur ini ada kalanya sukses untuk dijalani atau selamat dari siksa fitnah tersebut. Nah, itulah orang-orang mukmin. Ada kalanya kemudian dia ditimpakan azab ataupun siksaan oleh Allah karena memang dia selama hidupnya tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah yang jelas sepakat tentang adanya azab kubur ini. Pernah juga ada disebutkan
Dalam riwayat bahwasanya satu ketika ada dua orang yang disiksa kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melewati kuburan tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya dua orang ini di kuburan ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena siksaan yang disebabkan oleh dosa besar, tapi sebenarnya karena siksaan disebabkan oleh dosa-dosa yang dianggap remeh, dosa-dosa yang dianggap kecil. Apa itu? Yaitu dua perbuatan. Yang satunya sering ketika melakukan sesuatu, khususnya mau sholat ya, masih ada sisa-sisa sebelumnya ketika dia buang air kecil masih kurang bersih, masih najis, tidak memperhatikan bagaimana caranya bersuci. Nah itu juga ternyata sangat berbahaya. Bahkan kalau kita lihat sampai sekarang masih sering terjadi orang-orang yang menjadi supir kadang ya, di jalanan buang air kencing, buang air kecil di sembarangan, yang dosanya itu berarti sudah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, kemudian dia juga tidak bersuci dan sebagainya. Ketika dia kemudian sholat maka dia tidak diterima atau sangat berpotensi untuk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang tidak bersuci tadi itu. Kemudian yang kedua adalah orang yang di sebelahnya tadi adalah orang yang berbuat namimah, mengadu domba. Mengatakan kepada si A begini, pada si B begitu, yang intinya agar keduanya perang atau keduanya saling menghasut atau keduanya menjadi tidak senang atau keduanya menjadi semakin jauh dari ukhuwah yang selama ini ada. Nah, orang yang seperti itu dosanya juga jangan dianggap remeh, karena itu berpotensi untuk disiksa di alam kubur. Seseorang kalau disiksa di alam kubur, maka di akhiratnya pun juga akan tidak jauh berbeda. Disiksa juga sama, bukan kok sudah disiksa di alam kubur nanti di akhirat sudah selamat, tidak. Itu hanya sekedar azab kecil. Azab besarnya nanti adalah ketika di akhirat, yaitu ketika penghakiman terakhir bagi semua manusia semenjak zaman Nabi Adam hingga yaumil qiyamah. Nah, seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur, dan yang lebih penting dari itu sesungguhnya semenjak sekarang kita diberikan tasbitul qalb. Kita diberikan ketetapan hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus-menerus istiqomah di jalan dakwah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menjauhi kemaksiatan kepada Allah maupun kepada makhluknya, dan kita semuanya diberikan barokah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Demikian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.